Halo, Assalamualaikum, kembali lagi di vlog Ricardo. Dan kali ini saya akan membahas mobil city car pertama dari Nissan yang bisa dibilang imut dan desainnya juga menarik. Nah, sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan stay tune terus. Nah, Nissan March. Nah, betul banget. Ini salah satu mobil yang desainnya cukup feminim dan banyak banget ibu-ibu muda yang suka sama mobil ini. Bener nggak? Apa karena emang desainnya serba membulat, jadi emang kelihatan nice juga. Nah, untuk mengenai sejarah sedikit mengenai Nissan March, pertama kali keluar pada tahun 2010 sampai tahun 2013 dengan desain yang kurang lebih seperti ini. Lebih membulat-bulat, dan mulai perubahan faceliftnya itu antara 2013 sampai 2014 itu keluar desainnya seperti ini sampai tahun 2016. Nah, mobil samping saya ini adalah Nissan March tahun 2016 transmisi Matic. Ini salah satu kepemilikan punya teman kami juga, dan ini kemarin juga sudah direstorasi, sudah dicat ulang semua dan kondisinya kembali clean lagi. Nah, mengenai bahas detail-detailnya, perbedaan antara generasi pertama sama kedua paling beda ada di bagian wajah depannya. Tapi kalau bagian samping, bagian belakang, ini semuanya hampir sama. Nah, bagian depan pertama di bagian headlamp. Headlamp di sini, nah kalau yang generasi pertama lebih membulat, tapi kalau generasi yang facelift, dia lebih meruncing seperti ini. Tapi masih sama menggunakan multi reflektor dan halogen biasa. Terus di bagian grill tengah, nah ini lebih tegas juga, ada nuansa V chrome seperti ini, ciri khas banget Nissan, beda sama yang generasi pertama. Ini sama kayak Evalia atau Grand Livina, ciri khasnya kurang lebih hampir seperti ini, VV seperti ini. Terus bahas mengenai bempernya. Nah, ini kalau yang generasi pertama dia lebih membulat, nggak ada meruncing-runcing seperti ini, lebih membulat. Dan ini sebenarnya ini tipe yang L, jadi ini belum ada fog lamp, tapi ini sudah ditambahkan dengan yang fog lamp adalah tipe yang XS. Itu adalah tipe yang tertinggi dari varian Nissan March. Nah, sekarang kita bahas di bagian samping. Yuk. Nah, kalau kita lihat dari samping, ini sekilas sama yang generasi pertama hampir nggak ada bedanya. Desainnya juga membulat seperti ini. Dari kaca depan sama belakang ini berkesannya memang membulat seperti ini. Dan ini kurang lebih dimensinya, panjangnya 3,78 dengan tinggi 1,5 dan lebarnya hampir 1,6. Dan ini artinya juga mobil ini walaupun kecil, tapi sebenarnya di dalamnya cukup lega. Ini wheelbase-nya kurang lebih 2,4. Dan nanti kita bisa rasain juga karena wheelbase yang nggak terlalu pendek, pasti biasanya mobil ini juga cenderung lebih nyaman juga. Nah, yang pertama bagian detailnya. Bagian spakbor depan, ini sama juga desain yang generasi yang pertama. Ada sen kecil di bagian fender. Terus bagian spionnya, ini belum ada retract spion, tapi sudah dilengkapi dengan electric mirror. Sudah sewarna dengan body. Di bagian kaki-kaki, ini velgnya sudah menggunakan ring 15 dengan profil ban 185/60. Tapi kalau yang generasi pertama dia desainnya kurang lebih palang 5 apa 6 gitu, kurang lebih sama juga ring 15 juga. Dan bagian depan sudah cakram dan belakang masih drum atau tromol. Dan kalau kita lihat ground clearance-nya, ini kurang lebih 141 cm, artinya nggak terlalu rendah banget standar mobil city car dan masih aman untuk lewat di jalan yang berlubang atau posisi tidur yang cukup tinggi. Ini aman, jarang ada yang ngegasruk. Dan overhangnya pun depan belakang juga pendek-pendek. Terus bagian samping-samping sini, ini belum dilengkapi dengan set body molding, masih polos saja seperti ini dengan desain yang serba membulat lagi. Terus handle-nya model cungkil yang kelihatan nice juga seperti ini. Dan tangkinya ada di sebelah kiri, kurang lebih kapasitasnya 35 liter. Nah, sekarang kita intip di bagian belakang. Yuk. Nah, kalau kita lihat desain dari belakang, ini sekilas juga sama generasi pertama, hanya sedikit perbedaan di bagian desain bempernya. Nah, kalau yang facelift, desain bempernya ada tekukan tegas seperti ini di bagian bawah sini. Tapi kalau yang generasi pertama, dia lebih membulat dan kelihatan lebih polos lagi. Terus di bagian stop lampnya, dia juga sedikit berbeda. Generasi pertama, dia berbentuk bolam-bolam biasa dan warnanya merah, putihnya di tengah, terus ini merah lagi. Tapi kalau ini semacam kayak tanda petik gini ya. Jadi ini LED bagian tengah-tengahnya masih bola biasa. Oke, ini logo
Nissan dan March tegas di sini. Terus di bagian atas sudah dilengkapi dengan rear spoiler, ada defogger belakang, dan ada rear wipernya juga. Dan kalau tipe yang XS, dia ada semacam benda tambahan di bagian pintu belakang sini dan berkesan nyatu di bagian bumper. Tapi kalau ini polos dan bukaannya juga masih model congkil seperti ini. Tapi kalau yang SS, dia semacam ada kayak keyless entry-nya, tuh baru kebuka. Kalau ini biasa. Nah, ini ruang bagasi dari Nissan March. Cukup lumayan lega dibanding pesaingnya semacam kayak Mirage atau Picanto yang sama-sama 1200 cc. Ini cukup lebih lega lagi. Dan ini kalau kita bisa menampung galon mungkin bisa 6 galon atau 7 galon. Kalau koper medium bisa 2 koper medium. Dan sudah dilengkapi dengan separator juga. Dan ban stipnya nih sudah full size, tapi sayangnya dia masih pakai velg kaleng. Plusnya ada di bagian sini. Dan kalau kita ingin menambah space-nya, kita bisa melipat bangku ke dua ini bisa 40% 60%. Kalau kita lipat, wah, coba. Duh. Nah, cukup menambah space, cuma sayangnya belum bisa rata lantai. Nah, tapi kalau generasi pertama dia nggak bisa lipat setengah-setengah, langsung full satu bangku langsung full semua. Tapi kalau ini bisa 60% 40%. Ya, cukup lumayan lega lah. Nah, sekarang kita intip di bagian interior. Yuk. Oke, nah sekarang saya duduk di interior depan dari Nissan March ini. Nah, yang pertama saya akan bahas mengenai setirnya. Di sini modelnya kulit jeruk dan sudah soft touch. Ini sudah dilengkapi dengan double airbag untuk yang faceliftnya. Tapi kalau generasi pertamanya dia masih polos, belum ada airbagnya. Terus kalau tipe yang XS dia ada bagian cruise control di bagian sini untuk pengaturan audionya juga. Dan setirnya di sini, oke, ini sudah tilt steering, tapi sayangnya belum teleskopik, jadi masih fix seperti ini aja. Terus di bagian bangkunya kita lumayan nih, bisa ada pengaturan tingginya, bisa menyesuaikan tingginya, dan recline dan slide-nya juga standar aja. Oke, terus di bagian instrumen dari, nah ini speedometernya. Kalau yang tipe ini dia masih ada MED di bagian kanan aja, tapi kalau yang XS dia komplit ada MED di bagian tengahnya. Tapi kalau ini hampir sama kayak yang generasi pertama juga. Terus di bagian kanan sini ada electric mirror. Terus sini ada tuas pembuka kap mesin dan tuas pembuka tangki bensin. Sebagian door trimnya, nah ini materialnya masih plastik-plastik semua untuk yang tipe ini. Tapi kalau yang XS, dia bagian tengah sini berbahan fabric sama dengan joknya. Tapi kalau ini materialnya plastik dan hitam semua. Dan ini berwarna hitam, kalau XS berwarna chrome. Sudah dilengkapi dengan 4 power window, ada central lock-nya, ada auto down up bagian power window driver, terus dilengkapi dengan door pocket dan ada cup holder dan ada speakernya juga. Jadi setiap sisi pintu ada cup holdernya. Terus bahan bagian dashboardnya, nah ini materialnya plastik-plastik keras semua berwarna hitam seperti ini. Terus bagian panel tengah, dan ini tape originalnya, modelnya terintegrasi seperti ini, model Indes. Tapi kalau ini bisa diganti juga yang double din. Yang generasi yang XS dia biasanya sudah model layar dan bisa kita ada fitur-fitur komplitnya. Tapi kalau ini masih model biasa. Dan ini kisi-kisi AC tengah, bagian tengah ini berbentuk kotak, ini lampu azad. Tapi kalau yang generasi yang pertama dia bulat-bulat semua, jadi kanan kiri dan tengah dia membulat semua. Tapi kalau ini kanan kirinya membulat, yang tengahnya ini mengotak seperti ini. Oke, terus instrumen bagian AC-nya ini cukup komplit karena tipe ini yang standar, jadi masih model putar-putar kompor seperti ini. Tapi kalau yang SS, dia model digital yang berbentuk bulat. Dan ini biasa, speednya, arah semburan yang cukup komplit, defogger belakang, on-off AC, dan ini ada heaternya juga. Oke, terus di bagian tengah sini, 2 cup holder, ada storage kecil, dan sini ada colokan 12 volt yang di bagian kiri sini. Ini ada kantong kecil, di model handrem yang mechanical, ini transmisi matic, dan di bagian kiri, ini ada ruang penyimpanan yang cukup lucu. Di bagian sini dan di bagian ini cukup lumayan dalam juga. Dan bagian laci yang terbuka sini, ini ada slot, ada aux-nya dan ada USB-nya juga nih seperti ini. Oke, terus di bagian atas Nissan March terkenal headroom-nya yang cukup lega banget. Dengan tinggi saya 170, ini masih 1 jengkal. Wow, cukup lega juga. Terus bagian ini sudah lengkapi dengan cermin. Sun visor sini ini masih polos, ini penerangan biasa, dan spion tengah ini sudah lengkapi dengan anti silau. Oke juga ya. Nah, sekarang kita intip di bagian interior belakang. Yuk. Nah, sekarang saya duduk di baris kedua Nissan March ini. Yang saya rasain pertama,
legroomnya cukup lega dan kaki kita bisa masuk seperti ini, dan headroomnya pun tuh cukup memadai juga dengan tinggi saya kurang lebih 170 cm. Terus di bagian door trimnya, ini materialnya sama dengan bagian depan, belum ada fabriknya, masih bahan plastik-plastik biasa seperti ini. Sayangnya belum ada cup holder atau belum ada storage-nya juga. Sudah lengkap dengan power window, ada speakernya juga. Terus hanya ada satu cup holder di bagian tengah sini aja. Oke. Terus di bagian joknya, ini materialnya masih original dengan motif-motif kotak-kotak seperti ini. Ini masih originalnya, dan ini ada headrest yang bisa kita adjustable juga. Ya cukup lumayan lah, walaupun sandarannya ini nggak bisa kita recline lagi, kemiringannya cukup lumayan nyaman juga. Terus ada 2 titik safety belt. Ya oke lah ya. Nggak ada yang kita bahas lagi. Sekarang kita intip di bagian ruang mesin. Ya. Nah sekarang kita intip di bagian ruang mesin. Wah, ini dia ruang mesin dari Nissan March. Nah kalau kita lihat sekilas emang mengingatkan kita kayak Datsun Go, sama juga 1200 cc 3 silinder. Dan ini Nissan March ada 2 varian dengan kode mesin HR12DE itu 1200 cc dan HR15DE 1500 cc. Sama-sama ada 2 transmisi, matic 4 percepatan konvensional dan 5 manualnya, 5 speed manual. Dan ini 1200 cc menghasilkan tenaganya 76 PS dan torsinya 104 Nm, penggerak roda depan, transmisi matic 4 percepatan. Dan sayangnya ini maticnya masih konvensional, beda sama peseng-pesengnya yang sudah menggunakan CVT. Nah sekarang kita coba aja bagaimana rasa berkendara dan tenaganya seperti apa, langsung kita test drive aja. Oke, sekarang kita langsung tes jalan aja. Nah ini kontaknya seperti ini, yang model standar. Kalau yang XS dia biasanya sudah menyatu dengan anak kuncinya. Langsung kita start on aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nyalain AC, panas. Oke. Ini. Pertama kali kita langsung jalan ini, kita langsung jalan agak sedikit yang berguncang. Nah, kalau kita rasain guncangannya, emang Nissan March ini tergolong lebih lembut, lebih enak juga, sama kayak Mirage, sama kayak Picanto. Ini lebih enak dibanding LCDC ya, semacam Ayla, Agya atau Brio. Ini lebih keras kalau itu. Kalau ini sedikit lebih smooth atau lebih lembut. Oke. Nah kalau kita bicara masalah sudut pandang, nah mobil ini kita pandangannya cukup enak karena posisi duduk kita bisa kita atur. Ini saya yang paling rendah. Jadi kalau buat mungkin perempuan atau ibu-ibu yang belajar mobil, pertama mungkin enak pakai mobil ini karena sudut pandangnya ini cukup lumayan lega, luas, dan bagian kaca ini semacam kayak sedikit lebih rendah, jadi bahu kita ini masih di atasnya, nggak terlalu ambles banget, dan bisa memandang kanan kiri dengan sangat leluasa. Ini recommended banget buat mungkin yang baru belajar nyetir, ini pasti adaptasinya lebih gampang lagi. Dan kalau kita atur ketinggiannya paling tinggi, ini kita bisa lihat bagian permukaan kap mesinnya. Oke, nah sekarang coba kita injek gas. Untuk yang varian matic ini karena dia masih konvensional, emang tarikannya nggak segalak yang manual, lebih responsif yang manual. Terus karena mobil ini 3 silinder 1200 cc, makanya tarikan bawahnya lebih galak atau lebih dapat. Tapi kalau bagian tarikan atasnya mungkin sedikit lebih keteteran kalau ngejar yang 4 silinder di jalan tol. Oke. Nah, masalah kekedapan kabin nih, kita bicara kekedapan kabin ini, bagian luar masih masuk sedikit ke dalam, tapi nggak yang bising banget. Ini peredam kabinnya cukup bagus juga, hampir sama kayak Picanto juga, sama Mirage juga. Ini juga seperti ini, kekedapan kabinnya cukup nyaman. Cuma sayangnya di bagian bawah, nah bagian traffic noise-nya, roda ini masih masuk ke bagian dalam. Tapi walaupun ini 3 silinder mesinnya, ini getaran mesin waktu awal aja berasa kita starter getarannya masuk, tapi ketika jalan ini sudah nggak dengar lagi, jadi lebih smooth lagi. Oke, nah untuk bicara masalah BBM-nya, nah banyak teman-teman yang mungkin mengeluh atau yang punya Nissan March ini, oh Nissan March itu nggak tergolong irit atau boros.
itu banyak juga yang berpendapat seperti itu, tapi memang yang generasi kedua ini, yang facelift ini, menurut kami, karena kami juga pernah coba, ini sedengan aja, nggak terlalu irit-irit banget, ya relatif lah. Untuk dalam kota bisa tembus 13-15 km per liter. Tapi kalau untuk keluar kota, nah kami pernah coba, ini bisa tembus 18-19 km per liter dengan transmisi yang otomatis ini. Tapi kalau yang manual biasanya cenderung lebih irit sedikit. Karena kita bisa mengatur kondisi RPM kita terjaga berapa RPM dengan transmisi yang manual. Tapi kalau ke generasi pertama, ada yang mengeluh biasa bisa tembus dalam kota cuma 12 km per liter. Emang tergolong boros segala macem ya. Emang mungkin terkadang bawaan kita mengendarainya seperti apa. Oke, gitu aja. Nah, cukup sekian untuk review mobil Nissan March facelift ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum, atau boleh komentar di bawah. Buat teman-teman yang mungkin pernah pakai mobil ini atau masih pakai mobil Nissan March ini, kalian bisa tulis komentar di bawah mengenai tips dan perawatan dari mobil ini. Nah, kita sudahi video kali ini dan sampai ketemu di vlog Eric Harto berikutnya. Assalamualaikum.